kalau ditanya di antara tiga kubu ini siapa sih yang paling banyak disorot gitu, ternyata memang kubu Ganjar sama Mahfud gitu, karena isu kecurangan itu dalam 1 minggu ini memang diangkat oleh kubu itu gitu. Namun juga menariknya juga gitu, di tengah tekanan itu tiba-tiba muncul dugaan yang dikatakan bahwa aparat ternyata tuh membela kelompok GP dengan adanya fakta integritas dan beberapa isu-isu yang muncul gitu. Nah, menariknya gitu ya, isu-isu ini semua muncul dari media sosial dan tanpa kita tahu sebenarnya kebenarannya tuh ya atau enggak. Yang salah satu hal yang dikhawatirkan adalah media sosial itu menjadi salah satu ladang persemaian disinformasi yang kita tidak pernah tahu itu betul atau tidak gitu. Nah, kemudian Prabowo sama Gibran itu menjadi salah satu tokoh atau figur yang juga menjadi sasaran tembak gitu, karena dianggap kenapa Prabowo dan Gibran, karena adanya faktor Gibran adalah menjadi salah satu pertanyaan netizen itu ditujukan gitu. Bahkan kemarin Pak Andi Wijayanto misalnya menyatakan bahwa netralitas presiden dipertaruhkan gitu, netralitas aparat TNI, Polri dan ASN itu dipertaruhkan. Terus kemudian apakah yang gerah itu hanya TNI sama Polri? Enggak, pemerintah pun juga mengingatkan kepada ASN dengan menyampaikan tata cara berpose di depan kamera supaya apa? Supaya dia tidak menimbulkan situasi yang mengindikasikan dianggap kepada satu kubu tertentu betul gitu ya. Sekali gitu. Mbak tadi kan sempat mengatakan bahwasannya sempat disorot Ganjar Mahfud karena banyak mengangkat isu-isu kecurangan itu tadi. Tapi di belakangan ternyata disorotnya berbalik karena adanya temuan fakta integritas itu. Nah, betul kalau sekali. dari kubunya Amin, apakah juga ada dinilai oleh netizen ini juga potensial untuk melakukan kecurangan atau seperti apa? Enggak, jadi kalau jadi ya menariknya dua kubu itu kan dalam tanda petik itu di framing. Nah, kita bicara soal di framing ya. Di framing saling menyerang gitu. Nah, sementara dari kubunya Anies Baswedan sendiri dia menyatakan bahwa dia mencium aroma ketidaknetralan aparat gitu. Jadi dia menyinggung terkait sama indikasi aparat lagi yang disalahkan dalam tanda petik gitu kan. Karena bagaimanapun aparat itu kan wasit ya gitu. Satu-satunya figur yang kita percaya untuk bisa menjaga pemilu ini adil gitu. Jadi tekanan terhadap aparat ASN, TNI, Polri menjadi sangat besar di situ gitu. Nah, di sini ketiga paslon juga menyatakan dengan tegas gitu bahwa mereka semua mengajak masyarakat gitu ya untuk mengantisipasi adanya potensi kecurangan itu. Kalau lihat kecurangan, langsung foto, sebarkan, viralkan di media sosial. Tapi kita harus berhati-hati karena apa? Jangan sampai kita membuat satu postingan yang ternyata itu tidak benar. Itu adalah hoax. Karena misalnya fenomena yang terjadi dalam pemilu itu adalah masifnya disinformasi gitu. Contoh yang paling belakangan ini terjadi ya dalam 1 minggu kemarin itu ada 2 hoax nih dan disinformasi. Yang pertama adalah terkait sama pada saat di KPU Kaisang salaman dengan Megawati. Itu kan sampai 2 kali. Tapi yang di framing itu ternyata Megawati tidak mau salaman sama Kaisang. Padahal itu tidak betul-betul tidak terjadi. Salaman itu sudah ada di saat pertemuan pertama. Karena kan Kaisang ketemu Megawati kan 2 kali. Dan ternyata Kaisang tidak mau menerima Megawati tidak mau menerima salaman Kaisang itu ditulis oleh media mainstream juga. Jadi kita bisa membayangkan bahkan media mainstream pun ikut mengamplifikasi hal yang tidak betul tersebut gitu. Sementara juga di media sosial sudah rame itu isu itu gitu. Nah, yang kedua adalah terkait sama disinformasi. TNI AD datang ke tempatnya Gibran. Wah, ini bagaimana netralitas itu bisa dijaga kalau begini caranya. Padahal itu peristiwa sebelum Gibran menjadi cawapres. Jadi situasi inilah yang terjadi di masyarakat dan karena masyarakat itu ada satu riset ya yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang memviralkan itu kadang-kadang adalah orang yang dia tidak rajin memposting, dia tidak rajin di media sosial, tapi orang biasa yang kadang-kadang dia tuh pengen dikenal gitu. Aku itu adalah bagian dari orang yang paling ngerti loh informasi paling baru. Itu adalah psikologis kita gitu. Jadi itu adalah riset di Amerika sebenarnya terkait tentang siapa sih orang-orang yang suka memviralkan gitu. Dan ini perlu menjadi atensi buat media supaya kita bisa mengklarifikasi fakta yang terjadi itu seperti apa. Baik.